Suatu hari di pasar kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di salah satu sudut, mengamati keramaian. Pasar itu penuh dengan pedagang kecil yang menjajakan barang dagangan mereka, mulai dari kain hingga rempah-rempah. Tiba-tiba, seorang pria kaya raya datang dengan penuh keangkuhan. Pria itu berpakaian mewah, dengan jubah sutra dan cincin emas di setiap jarinya. Wajahnya dihiasi dengan ekspresi meremehkan, seolah-olah ia adalah penguasa pasar tersebut. Pria kaya itu berjalan keliling pasar, menunjuk-nunjuk dagangan orang-orang kecil sambil melontarkan hinaan. "Apakah ini yang kalian sebut kain? Bahkan kain pel di rumahku lebih baik dari ini," katanya kepada seorang penjual kain. "Dan ini? Bumbu yang kalian jual ini lebih cocok untuk memberi makan kambing daripada manusia." Para pedagang hanya bisa menunduk malu. Mereka tidak berani membantah karena takut kehilangan pelanggan. Namun, Abu Nawas yang duduk tak jauh dari sana merasa kesal dengan tingkah pria sombong itu. Ia pun memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pria kaya tersebut. Abu Nawas mendekati pria itu sambil tersenyum lebar. "Tuan, apakah Anda tahu bahwa pasar ini sebenarnya adalah tempat yang ajaib?" katanya dengan suara penuh keyakinan. Pria kaya itu menoleh dengan alis terangkat. "Ajaib? Bagaimana bisa?" Abu Nawas menjawab, "Di pasar ini, orang bisa melihat siapa yang benar-benar kaya dan siapa yang hanya terlihat kaya." Pria itu tertawa mengejek. "Aku jelas kaya. Harta bendaku cukup untuk membeli seluruh pasar ini." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Benarkah? Kalau begitu, bisakah Tuan membuktikannya?" "Bagaimana caranya?" tanya pria itu, merasa tertantang. Abu Nawas berkata, "Tuan hanya perlu memberi setiap pedagang di pasar ini sekeping emas. Jika Tuan bisa melakukannya tanpa merasa kehilangan apapun, berarti Tuan benar-benar kaya." Pria itu terdiam sejenak, lalu dengan sombong menjawab, "Itu hal kecil. Aku akan melakukannya sekarang juga." Pria itu mulai membagikan keping emas kepada para pedagang. Namun, semakin banyak emas yang ia keluarkan, wajahnya semakin masam. Ketika ia selesai, ia kembali kepada Abu Nawas dengan napas tersengal. "Sudah selesai," katanya dengan suara lelah. Abu Nawas tersenyum lebar. "Bagaimana rasanya, Tuan? Apakah Tuan masih merasa kaya?" Pria itu tidak menjawab. Ia merasa hatinya hampa, dan ia sadar bahwa meskipun ia memiliki banyak harta, kehilangan sebagian kecil darinya saja membuatnya merasa menderita. Abu Nawas berkata dengan lembut, "Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan tanpa rasa kehilangan." Pria itu terdiam, lalu menundukkan kepala. Ia pergi dari pasar dengan langkah gontai, sementara para pedagang bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Raja tersenyum penuh misteri dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdasanmu dengan sebuah teka-teki. Jika kau berhasil menjawabnya, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan kelicikan raja, berkata, "Hamba siap, Baginda. Apa teka-tekinya?" Raja menjawab, "Aku ingin kau membawa ke hadapanku sesuatu yang bisa mengisi seluruh ruangan ini, tetapi benda itu harus ringan seperti udara dan tidak boleh sesuatu yang berharga." Abu Nawas menggaruk kepala. "Hamba diberikan waktu berapa lama, Baginda?" 3 hari, jawab raja sambil tersenyum penuh kemenangan. Ia yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menemukan jawaban. Abu Nawas pulang ke rumah sambil merenung.
Selama 3 hari, ia berpikir keras. Pada malam terakhir, saat ia hampir menyerah, ia mendapat ide brilian. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kantong kecil. Raja dan para menteri menatapnya dengan penuh penasaran. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Hamba membawa sesuatu yang bisa mengisi seluruh ruangan ini, Baginda." Ia membuka kantong kecil itu, dan ternyata isinya hanyalah lilin kecil dan korek api. Abu Nawas menyalakan lilin itu dan meletakkannya di tengah ruangan. Cahaya lilin mulai memancar ke seluruh penjuru ruangan, menerangi setiap sudut. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdas. Kau telah memenuhi teka-tekiku dengan cara yang tidak terduga." Para menteri juga terkesan, dan Abu Nawas menerima hadiah besar dari raja. Namun, sebelum pergi, Abu Nawas berkata, "Baginda, hamba mohon, jangan memberikan teka-teki yang sulit lagi. Biarkan hamba hidup dengan damai." Raja hanya tersenyum dan berkata, "Damai adalah sesuatu yang sulit kau miliki, Abu Nawas, selama kau terus membuatku kagum dengan kepintaranmu." Pada suatu waktu, di istana kerajaan Baghdad, ada seorang menteri yang sangat sombong. Ia terkenal merasa dirinya paling cerdas, dan kerap memandang rendah orang lain, termasuk Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas sudah dikenal luas sebagai orang yang cerdik, menteri itu tidak percaya akan kepintarannya. Suatu hari, menteri itu berkata di hadapan Raja Harun al-Rashid dan para pejabat istana, "Baginda, hamba rasa Abu Nawas terlalu dibesar-besarkan. Ia tidak secerdas yang dikatakan orang. Hamba yakin, jika ia diadu dengan hamba, ia akan kalah telak." Raja, yang tahu kecerdikan Abu Nawas, tersenyum dan menjawab, "Baiklah, jika kau merasa demikian, aku akan memanggil Abu Nawas. Kita lihat siapa yang lebih cerdas." Maka, Raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja berkata, "Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdasanmu. Menteri ini merasa dirinya lebih cerdas darimu. Apakah kau siap untuk bertanding dengannya?" Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Tentu saja, Baginda. Tapi, izinkan hamba yang menentukan bentuk pertandingan ini." "Silakan," jawab Raja. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Hamba ingin mengadakan perlombaan teka-teki. Kami akan saling memberikan pertanyaan, dan siapapun yang tidak bisa menjawab dianggap kalah." Menteri yang sombong itu langsung menyanggupi. "Ini tantangan mudah. Aku pasti menang." Menteri memulai dengan pertanyaan pertama. "Abu Nawas, katakan kepadaku, ada apa di tengah-tengah dunia, tapi tidak terlihat oleh siapapun?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab tanpa ragu, "Huruf U dalam kata, dunia." Para hadirin tertawa, dan menteri terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan cepat. Kemudian giliran Abu Nawas bertanya. Abu Nawas berkata, "Wahai Tuan Menteri, sebutkan sesuatu yang berjalan tanpa kaki, menangis tanpa mata, dan berbicara tanpa mulut." Menteri berpikir keras. Wajahnya berubah merah, lalu pucat. Ia tidak bisa menemukan jawabannya. Akhirnya, ia mengangkat tangan tanda menyerah. "Jawabannya adalah air," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Air mengalir seperti berjalan, menetes seperti menangis, dan bergemericik seperti berbicara. Raja dan para pejabat tertawa terbahak-bahak. Menteri merasa malu, tetapi ia tidak mau kalah begitu saja. Menteri, yang mulai kesal, mencoba trik lain. Ia berkata, "Kalau begitu,
Aku menantangmu untuk memecahkan masalah nyata. Kau harus mengambil sekarung padi dari gudang istana dan membawanya ke rumahku tanpa menyentuh tanah, air, atau udara. Para hadirin tercengang. Mereka yakin Abu Nawas tidak mungkin bisa menyelesaikan tantangan ini. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Hamba akan melakukannya besok pagi, Tuan Menteri. Mohon sabar menunggu, katanya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor keledai yang kuat. Ia mengikat karung padi itu di atas punggung keledai. Dengan penuh percaya diri, ia membawa keledai itu ke rumah menteri. Sesampainya di sana, menteri berkata, "Abu Nawas, kau menyentuh tanah dengan keledaimu." Abu Nawas menjawab, "Keledai itu yang menyentuh tanah, bukan aku. Aku tidak pernah menyentuh tanah, air, atau udara seperti yang Anda perintahkan." Menteri terdiam. Ia tidak bisa menyangkal logika Abu Nawas. Kini giliran Abu Nawas memberikan tantangan. Ia berkata kepada menteri, "Tuan Menteri, jika Anda benar-benar cerdas, saya tantang Anda untuk menghitung jumlah bintang di langit. Jika Anda bisa, saya akan mengakui kekalahan saya." Menteri itu langsung gelagapan. "Bagaimana mungkin aku menghitung bintang? Itu tidak mungkin dilakukan." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, mengapa Tuan Menteri merasa pantas mengatakan bahwa diri Anda lebih cerdas daripada saya? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dihitung atau diukur, termasuk kecerdikan seseorang." Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kecerdikanmu. Menteri ini mendapat pelajaran berharga darimu." Menteri, dengan wajah malu, hanya bisa menunduk. Sejak hari itu, ia tidak lagi meremehkan Abu Nawas atau orang lain. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah besar dari raja, dan namanya semakin harum sebagai orang yang cerdas dan penuh hikmah.